Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Suryo Utomo. Saya mahasiswa ITL Trisakti dengan NIM 24B 505043006. Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh e-commerce dalam sistem transportasi logistiknya. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakangnya ini adalah e-commerce merupakan suatu aplikasi yang menjual barang, yaitu berupa barang elektronik, barang makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Permasalahan ini timbul akibat meningkatnya volume jumlah barang yang ingin dikirimkan atau meningkatnya jumlah pesanan barang dari e-commerce X itu sendiri. Untuk selanjutnya, ayo maju lagi. Selanjutnya untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh e-commerce X ini ada 4. Yang pertama adalah pengelolaan armada yang tidak sesuai. Pengelolaan armada yang tidak sesuai di sini adalah maksudnya itu e-commerce X apabila ingin mengirimkan barang dari suatu warehouse seberat 2 ton, e-commerce X itu biasanya dia menggunakan transportasi atau jenis truk yang lebih besar. Nah, dengan begitu merupakan suatu pemborosan atau ketidaktepatan e-commerce X dalam mengelola armadanya. Itu merupakan menimbulkan biaya yang over yang menyebabkan kerugian kepada perusahaan. Yang kedua itu adalah pengoptimalan rute yang tidak efisien. Nah, contohnya di sini adalah apabila e-commerce X ingin mengirimkan barang dari Yogyakarta ke Jakarta, tapi dia memutar atau melewatkan rute yang tidak seharusnya. Contoh, seharusnya dari Jakarta ke Jogja itu lewati Tegal, Cirebon, Semarang, Solo, Jogja. Nah, itu dia memutar lewat Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Purwokerto, baru Jogja. Itu merupakan suatu rute yang tidak efektif dan efisien yang menyebabkan bengkaknya biaya transportasi. Selanjutnya adalah tingginya jumlah volume pengiriman. Tingginya jumlah volume pengiriman di sini maksudnya adalah dengan banyaknya pesanan yang telah dipesan oleh customer, otomatis barang yang ingin dikirimkan akan meningkat. Peningkatan barang ini mengakibatkan ketidakmampuan dari armada truk dari e-commerce X tersebut, sehingga dia menggunakan subkon atau vendor lain, sehingga ini mengakibatkan biaya yang lebih besar karena harus membayar kepada pihak ketiga atau vendor tersebut. Nah, yang keempat ini adalah keterlambatan pengiriman. Keterlambatan pengiriman ini maksudnya adalah kembali lagi ke poin-poin yang sebelumnya tadi, apabila pesanan atau barang yang ingin dikirimkan ini meningkat, otomatis barang membludak di warehouse atau di DC tersebut, sehingga dalam proses mensortir atau proses pendistribusiannya itu kan manpower dari e-commerce X ini kewalahan menghadapi barang yang sangat banyak tersebut, sehingga memakan waktu yang lama. Dari situ saja sudah terlihat memakan waktu yang cukup lama, belum lagi nanti pada proses distribusi barangnya. Dengan barang yang banyak, otomatis pergerakan dari DC ke customer akhir ini, barang itu juga memakan waktu yang cukup lama. Ayo, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah metode pengimplementasian yang dilakukan oleh e-commerce X dalam
menghadapi masalah-masalah yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah e-commerce ini menggunakan sistem TMS atau Transport Management System. Transport Management System ini berfungsi untuk mengelola atau bisa dibilang ini sebagai aplikasi atau database dari e-commerce ini untuk mengelola penggunaan kendaraan atau rute dan sebagainya. Yang kedua adalah pengoptimalan rute dengan menggunakan algoritma. Pengoptimalan rute ini bisa dibilang merupakan metode yang paling mantap atau yang paling top tier. Karena metode ini, dengan adanya metode ini dapat menguntungkan perusahaan. Pengoptimalan rute yang saya maksudkan adalah apabila ingin mengirimkan barang dari Jakarta ke Semarang. Nah, itu sekarang e-commerce X telah menggunakan laju Jostol, menggunakan tol trans panjang. Nah, dengan begitu kan waktu tempuh dari e-commerce X dalam mengirimkan barang itu kan sangat singkat. Contohnya Jakarta Semarang sekarang sudah bisa ditempuh dalam waktu hanya 9 jam. Nah, yang selanjutnya itu metode yang digunakan e-commerce X adalah penggunaan armada atau penggunaan kendaraan sesuai dengan kapasitas barang yang ingin dikirimkan. Contoh, nah sekarang ini e-commerce X itu saling meningkatkan komunikasi antara warehouse dengan koordinator kendaraan. Maksudnya di sini apabila warehouse atau pihak warehouse ini mempunyai barang yang ingin dikeluarkan sebanyak 10 ton contohnya, itu dia akan mengkomunikasikan melalui internal mereka kepada koordinator kendaraan atau koordinator truk. Nah, jadi adanya komunikasi yang kompleks antara dua belah pihak, antara warehouse dengan koordinator tersebut. Jadi menyesuaikan gitu, menyesuaikan antara barang yang ingin dikirim dengan dengan kendaraan yang ingin digunakan, sehingga tidak ada lagi ketidaksesuaian atau pemborosan dari penggunaan kendaraan yang tidak sesuai. Nah, yang keempat adalah pemantauan kendaraan secara real time menggunakan GPS. Maksudnya di sini adalah kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh aplikasi e-commerce X ini tadi telah dibekali atau telah dipasang dengan GPS tersebut, dan drivernya ini dilengkapi dengan handphone Android, di mana di dalam handphone tersebut ada aplikasi yang digunakan untuk update checkpoint. Maksud update checkpoint di sini adalah contohnya dari Jakarta ke Semarang itu memiliki 3 checkpoint. Contoh di 100 kilometer 102, kilometer 289 dan kilometer 384. Nah, pada rest area checkpoint tersebut, driver memfoto mobil dan plat nomornya menggunakan timestamp lalu diupdate atau diupload ke aplikasi tersebut, sehingga admin monitoring dari e-commerce X tersebut dapat memantau kendaraan secara real time. Nah, itu tadi beberapa metode atau implementasi yang dilakukan oleh e-commerce X tersebut. Ayo guys, dijeda dulu ya. Kayaknya nih mau hujan, jadi kita jeda dulu. Nanti. Oke guys, karena di luar ini cuacanya hujan deras, maka videonya kita lanjutkan di dalam ruangan ya. Maaf kalau suaranya nanti agak sedikit berisik ya. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan. Setelah tadi melakukan metode yang telah diimplementasikan oleh e-commerce X tersebut, maka mendapatkan hasil-hasil yang dicapai. Yang pertama adalah pengurangan biaya pengiriman. Pengurangan biaya pengiriman di sini maksudnya adalah dengan tadi yang telah saya sebutkan menggunakan sistem TMS atau Tracking Management System tersebut, ini dapat mengurangi biaya pengiriman atau biaya yang lebih
dikeluarkan oleh perusahaan e-commerce X. Nah, yang kedua adalah meningkatkan ketepatan waktu pengiriman. Dengan pengoptimalan rute yang telah ditentukan oleh algoritma tadi, meningkatkan ketepatan waktu. Contoh yang telah saya sebutkan tadi, dari Jakarta ke Semarang itu bisa ditempuh waktu dalam 10 jam. Nah, itu kan merupakan dampak positif dari peningkatan ketepatan waktu. Selanjutnya adalah efisiensi armada. Efisiensi armada ini sesuai yang telah saya singgung tadi, apabila warehouse itu mempunyai jumlah barang sebanyak 3 ton, maka koordinator lapangan atau koordinator yang mengurus kendaraan harus menyediakan kendaraan truk sebesar atau yang mempunyai kapasitas 3 ton juga. Selanjutnya adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, setelah metode-metode pengimplementasikan tadi berjalan, otomatis akan meningkatkan kepuasan pelanggan, seperti ketepatan waktu. Itu kan meningkatkan rasa kepuasan pelanggan yang telah menggunakan atau telah membeli barang di e-commerce X. Karena barangnya tepat, otomatis pelanggan senang. Nah, itu akan menimbulkan rasa agar si konsumen ini belanja lagi, dan belanja lagi. Selanjutnya adalah peningkatan proses pemantauan. Sesuai yang saya telah sebutkan tadi, dengan adanya aplikasi pemantauan real time melalui GPS dan aplikasi handphone driver ini, jadi kita tahu jam segini armada ini sampai di mana, jam segini barang ini ada di mana gitu kan. Kayak biasa kita beli barang-barang di toko oren, nah itu kan ada tuh estimasi waktu, ada barang kita sampai di gateway Jakarta atau gateway Bandung, atau paket Anda sedang dikirimkan, itu terpantau, dapat kita lihat secara seksama. Nah, guys, kita sudah sampai di penghujung pembahasan, yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini menunjukkan bagaimana e-commerce X berhasil mengatasi masalah logistiknya dengan memanfaatkan teknologi sistem manajemen transportasi atau TMS dengan algoritma pengoptimalan rute, meningkatkan efisiensi armada, dan mengurangi keterlambatan waktu pengiriman yang berdampak positif bagi kepuasan pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.